Brand IM yang dulu itu sempat bikin heboh mengenai IM planarnya. Hah, kenali nih bro, Kelvin DLC. So, daripada lo penasaran, langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan ya, kali ini gue pengen review IM baru dari brand Kelvin. Iya, IM yang dulu itu membuat namanya IM Kelvin Planar. Jadi kali ini tuh dia membuat IM baru yang bernama DLC. Dan ya, ini tuh sebenarnya adalah IM baru dari Kelvin, dimana dulu itu si Kelvin itu tuh membuat IM planar, namanya planar ya. Tapi dia itu kali ini membuat IM bukan pakai planar bro, tapi dari namanya Dynamic Driver. Ya, ini bukan planar, ini adalah IM Dynamic Driver. Daripada gue membahas mengenai brandnya atau segala macem, mendingan gue bakal membahas mengenai isian packaging dan juga desain and build quality mengenai IM ini. Let's go. Wush. Oke guys, ini adalah IM apa sih, box IM-nya depannya. Di sini kita tuh cuman tulisan DLC, ya DLC sama aja kayak dulu ya. Planar. Nah, ini tuh The Kelvin. Dan di belakangnya ini ada mengenai spesifikasi singkat dari si IM-nya sendiri. Bentar nih tuh. Oke, ini adalah spesifikasi singkat dari IM-nya, di mana di sini tuh dia memakai namanya single dynamic driver, atau lebih tepatnya 10 mm dynamic driver ya. Dengan sensitivity 108 decibel dengan impedance 28 ohm saja. Untuk konektornya dia memakai 0,78 dual pin dengan namanya jack 3,5 mm. Ya, seperti itu saja untuk bagian desain untuk bagian namanya detailnya ya secara singkat. Dan langsung aja kita membuka. Untuk di bagian dalamnya ini kita bakal disambut dengan namanya tulisan Kelvin. Jadi gue gak tau si Kelvin ini siapa sih nih. Gue juga ingetnya Kelvin yang di SpongeBob, tau gak sih lo? Oke, dan di dalam boxnya sendiri kita disambut oleh IM-nya. Awalnya itu kita disambut oleh IM-nya, dimana lo bisa lihat ini IM-nya. Dan IM ini tulisan namanya lo bisa lihat ya, Kelvin. Yoi, Kelvin semua ini semua. Dan ya kita taruh untuk IM-nya, dan di sini tuh kita mendapat namanya buku manual. Oke, nah seperti ini. Kita dapat namanya user manual and warranty card, dan juga namanya kayak ini ya, quality certificate. Yoi. Dan ya itu saja untuk bagian dalamnya. Dan di dalam case-nya sendiri, itu case-nya beda ya, dia warna gold gitu sekarang. Dan juga ini ya teksturnya memang ada solid gitu. Dan juga di dalamnya ini kita disambut oleh namanya macam-macam eartips, dimana eartipsnya ini tuh ada dua jenis ya. Yang pertama itu kita dapat namanya 3 pasang, ya sebenarnya sih udah kepasang, satu lagi sih yang dari IM ini sudah kepasang ya. Jadi bisa disebutnya 4 pasang lah. 4 pasang narrow bore eartips, yoi gue kayak orang luar negeri ya. Lalu 3 pasang wide bore ya, atau borenya yang rada lebih luas lah. Borenya itu apa sih? Bore itu yang bagian lubangnya seperti ini bro ya. Jadi ada yang lubangnya itu yang lebar, ada yang lubangnya biasa aja bro. Nah ini kalau mau tahu ini yang biasa, tapi ada juga yang wide bore bro ya, dimana lubangnya itu gede seperti ini. Ya, jadi ada dua jenis eartips yang diberikan oleh si Kelvin. Dan tentunya kita mendapat namanya kabelnya. Nah, ini kabelnya kayak gini. Ini kayak Cooper ya bro ya, kalau bisa lihat ya. Kabelnya seperti ini tanpa mic tentunya, lo bisa lihat. Dan seperti yang gue jelaskan, dia memakai namanya 0,78 mm, dan juga ya ada tulisan DLC segala macam gitu ya. Dan ini kita dapat namanya pengikat kabel seperti ini, dan seperti itu saja untuk bagian isiannya. Jadi sebenarnya isiannya ini tuh nggak terlalu wah-wah banget ya bro ya. Tidak terlalu kayak banyak banget, cuman simple aja seperti ini. Dan untuk bagian packaging di sini mungkin bisa gue kasih skor ya 7/10. Mungkin kalau kalian tanya kok beda sih sama si Planar ya, padahal kan isiannya sama gitu. Bener sih, tapi kan sekarang harganya rada beda ya bro ya, antara si Kelvin DLC dengan Kelvin Planar. Itu memiliki harga yang berbeda intinya. Jadi ya kalau tanya apakah apa sih nilainya worth it segitu, ya menurutku sih worth it bro. Jadi ya balik lagi ke diri kalian, apakah worth it tergantung dari kalian sendiri. Dan lanjut aja, gue bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go.
Oke, gua bakal membahas desain and build quality. Untuk namanya kabelnya, di sini tuh dia memakai namanya copper cable dengan jack 3,5 mm dengan tulisan Kevin seperti ini ya. Dan itu warnanya kayak gunmetal, tau gak sih, kayak warna silver gunmetal gitu, kayak abu-abu gitu. Dan splitternya juga di sini ada namanya splitter dengan tulisan DLC seperti ini, bro ya. Seperti yang gue jelaskan tuh, ada tulisan DLC dan konektornya dia memakai 0,78 mm seperti ini ya, 2 pin. Oke. Dan untuk konektor ini dia tipikal yang rata ya untuk dual pinnya, lo bisa lihat ya. Dan ini adalah IM-nya sendiri. Ulala, cakep banget sumpah. Untuk desain IM-nya tuh sama dengan pendahulunya Swiss Klanar, tapi yang beda itu adalah warnanya yang sekarang itu rada ke abu-abuannya atau kayak gun metal gitu loh, kalau lo tau lah ya. Kayak warna-warna apa ya, kayak warna senjata sih sekarang langsung pak. Dan untuk build quality-nya sih memang dia sih tetap mantep sih dia. Dari aluminium alloy dan jadi kesannya itu solid dan cakep abis sumpah. Apalagi selesai pas dipasang sama kabelnya nih. Gue bakal kasih lihat pas dipasang sama kabelnya. Kayak nyatu banget sih bro. Nih kan kabelnya. Nih. Lala, cakep banget sumpah. Nah, ini pas dipasang sama kabelnya itu kayak bener-bener menyatu banget ya antara si kabel dengan si IM-nya sendiri tuh. Jadi kayak kesannya itu kayak bener-bener keren abis kalau menurut gue. Dan yang pengen gue suka lagi adalah di bagian dia punya coating ya. Jadi di bagian coatingnya ini tuh gue suka dia nggak nempelin sidik jari gitu. Jadi tetap bikin IM ini tuh kayak ganteng maksimal sumpah. Ya dengan catatan plastik ini kan ada plastik kayak ini. Jadi tip Kevinnya ini tuh ada kayak plastik gitu ya. Ini gue nggak buka. Ya jangan catatan ini jangan dibuka aja. Kalau ini dibuka mungkin ini nanti bakal nyemplungin sidik jari gitu. Tapi ya kalau nggak usah dibuka pun ini nggak bakal mengganggu kalian kok secara estetika atau segala macam, ini tuh nggak bakal terlalu kelihatan lah. Ini kayak memberikan protektif lah, kayak apa ya, anti gores lah ibaratnya seperti itu. Ya, dan itu saja untuk bagian desain build quality. Di sini tuh untuk desain and build quality bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut aja gue bakal membahas mengenai fitting untuk IM ini. Let's go. Oke guys, di sini bakal gue kasih lihat terlebih dahulu, ini bakal gue deketin aja untuk bagian base ini ya, fittingnya. Oke, kelihatan nggak tuh? Nah, mungkin sudah terlihat untuk bagian fitting. Jadi gue membahasnya dengan menggunakan namanya kuping gue sendiri. Lo bisa lihat bagian kuping gue sendiri itu ukurannya seperti ini. Ini sudah ukuran medium sebenarnya ya. Dan ya, ini pas saat gue pasang dengan namanya si Kevin DLC, dia itu seperti ini. Jadi untuk fittingnya ini tuh dia sama kayak Klanar, walaupun pakai aluminium alloy, tapi IM ini tuh jauh dari kata berat ya bro ya. Malah menurut gua dia kesannya tuh nyaman ya bro, jadi nggak mendorong gue punya tulang telinga. Jadi di bagian situ masih ada space bro. Dan untuk sealingnya itu pas banget ya, dia nggak neken ya kan, dan bisa gue pakai lama. Jadi cocok banget untuk kalian yang pengen cari IM dengan fitting yang bisa pakai lama atau long listening. Dan IM ini tuh benar-benar salah satu kriteria yang menurut gua memiliki fitting yang nyaman dan juga bisa dipakai lama-lama. Dan untuk fitting bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality dari si Kevin DLC ini. Let's go. Oke guys, jadi saat gue menggunakan atau mengetes si Kevin DLC ini, saat gue pengetesan membuat scriptnya ya, gue itu hanya menggunakan namanya si LG V60 ini ya. Kenapa hanya LG V60 Bang Jo ya kan? Karena aku pengen tahu apakah IM ini tuh berat di direct atau enggak. Sebenarnya sih simpel aja ya, karena orang-orang tuh pasti banyak banget yang beli chance tapi nggak terlalu memperhatikan namanya source. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang memperhatikan namanya kualitas source lah seperti itu. Mungkin mereka kan mendingan ganti aja chance apa segala macam. Sebenarnya kalian salah ya bro ya. Jadi kalian harus mempunyai source juga yang bisa memaksimalkan potensi dari chance kalian seperti itu. Tapi kali ini gue hanya menggunakan HP LG V60 karena ingin memberitahukan apakah IM ini tuh berat atau enggak sebenarnya. Dan ya kayak biasa gue dengerin juga dengan menggunakan 5 genre lagu yang gue punya. Ada pop, EDM, metal, dangdut, dan vokalan yang ada di playlist gue. Dan ya kesimpulannya adalah ini IM tuh gampang banget di direct. Lo nggak usah butuh namanya amplifier atau source dengan power yang besar banget, enggak ya bro ya. Ini gampang banget di direct sumpah. Gue pakai LG V60 itu nggak susah nyentuh volume 50 sudah oke banget menurut gue suaranya.
Dan ya untuk tonal dari IM ini menurut gue pribadi adalah neutral warm ya. Ya bisa dibilang juga netral dengan sedikit agak bass boost lah seperti itu. Low yang dihasilkan menurut gua ini adalah khas dari dynamic driver, berbobot, texturing, boomy, punchy, cakep lah menurut gua. Low-nya ini bisa gua nikmatin walaupun memang dia nggak deep banget ya. Jadi iya dia boomy, punchy, teksturnya dapet tapi nggak deep bro, atau dalam banget itu enggak ya bro ya. Atau bisa dibilang basshead itu nggak termasuk bro menurut gua. Jadi kalau untuk bagian low-nya ini ya dia menurut gua cakep, main kayak ke arah-arah yang low-nya itu kayak low low bersih lah, low yang benar-benar main di tipikal yang aman, bukan low yang moody ataupun low yang besar banget ya. Jadi cukupan aja untuk low-nya, tapi yang menurut gua bukan low yang ada di tengah-tengah. Jadi low-nya ini mungkin kalau bisa dibilang ya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kalau low yang di tengah-tengah sini ya, mungkin ini ada di peringkat keempat ya bro ya. Jadi low-nya itu nggak sampai ke yang agak besar banget, tapi nggak sampai ke yang tengah-tengah banget ya. Atau ya bisa dibilang tuh ini agak lebih ada isinya lah seperti itu. Dan low di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut ke bagian mid. Mid di sini gue merasa dia kurang natural ya, kayak suara piano yang kesannya kurang gitu. Kesannya kayak sedangkan itu kayak gimana ya? Kayak kurang pas lah untuk timbrenya lah. Sedangkan untuk suara perempuan nada tinggi dia tuh bakal kayak rada kurang gitu, sampai aja sih kayak lebih ke arah mid yang santai sebenarnya. Dan ya untuk midnya itu nggak ada shouty ataupun sibilance gitu, enggak ya bro ya. Nusuk itu enggak, dia nggak main kayak upper mid, enggak ya bro. Dia kayak main mid yang midnya itu mid slow lah, atau mid yang santai sebenarnya. Nah untuk sisi midnya itu ya seperti itu. Dan untuk suara cowok yang gue rasakan di sini tuh gue suka sebenarnya sama suara mid cowok yang ada di IM ini. Dia kayak timbre untuk suara cowoknya itu dapat ya, walaupun memang sedikit kurang tebal sedikit sih. Jadi mungkin kayak ya suara yang ngebas ya, sih yang kayak kayak low-nya di tenggorokan di suara itu maksudnya kayak dalam gitu ya. Ini tuh mungkin kayak ya kayak masih kurang dalam lah seperti itu. Tapi ya untuk sisi midnya ini gue overall masih bisa nikmatin. Dia itu kayak main tipikal yang sweet santai gitu lah untuk bagian midnya. Untuk mid di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Lanjut, gue bakal membahas mengenai sisi high. High di sini sebenarnya nggak terlalu istimewa ya, sumpah. Main ke arah yang aman-aman aja bro, serius. Lembut ya kan ya. Asal itu beberapa suara nada bakal kerasa agak kurang istimewa di high ini. Memang kayak main aman, santai aja untuk high ini. Nothing special sebenarnya sumpah aja kayak gua adain aja lah, ada aja lah, tapi gua nggak nothing specialin lah. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti high-nya ini tuh jelek ya. Bukan berarti high-nya itu kayak high yang ngambang ataupun high yang hilang gitu, enggak bro. Dia high yang sekedar ada aja ataupun sekedar yang main tipikal aman ya bro ya. Dan ya untuk bagian high ini memang dituning untuk long listening, dimana nggak pedes tapi bisa dinikmatin lah seperti itu. Untuk high bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sisi teknikal. Teknikal ini sih satu kata buat di IM ini sumpah, cakep sumpah. Serius, teknikal yang diberikan itu ajib banget, detailnya berasa, stagingnya agak luas, separasi dan layernya itu dengan harga yang diberikan nanti gue bakal kasih tau di akhir, udah wow banget sih menurut gue. Malah bisa ngalahin IM yang menurut gue tuh harganya ya di atas ini menurut gue pribadi ya. Ya tapi tetap ya gue nggak bilang ini IM tuh bisa ngalahin yang puluhan juta, itu gue nggak bilang kayak gitu. Tapi maksud gue ini IM tuh ya bisa lah memberikan perlawanan kepada IM yang di atasnya dia, tapi nggak nyampe yang puluhan juta lah. Karena teknikal yang diberikan ini menurut gue juga cukup oke loh bro. Detail dan layering dan juga separasinya itu bisa dipisahkan dengan cukup oke, walaupun memang bukan yang terbaik intinya. Ya seperti itu. Dan ya untuk teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10, serius. Dan lanjut ke harga. Harga dari IM ini itu dihargain dengan harga Rp944.000 saja. Ya, benar. Under 950.000 lo bisa dapat IM yang menurut gua cakep dengan build quality yang cakep.
suara yang cakep, walaupun memang packagingnya ala kadarnya. Ya, ini gue bukan memuji-muji atau segala macam, tapi kalau gue bilang ini IM itu bagus ya bagus tuh, tapi gue bilang jelek ya jelek pasti. Jadi IM ini tuh menurut gue worth it untuk kalian beli di under 950.000. IM ini bisa layak banget untuk kalian beli kalau kalian pengen dengerin suara yang long listening ataupun kalian suka perjalanan yang panjang gitu ya bro. Ini adalah salah satu IM yang menurut gue bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan so itu aja, dan thank you banget sekali lagi untuk Om Sebastian Desnoknun Sondik Nikti yang sudah memberikan gue pinjaman untuk namanya si Kevin DLC ini. So itu aja, gue mohon banget untuk bantuan kalian. Jangan lupa untuk di share ke grup keluarga, grup teman, grup sekolah kalian, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, and see you next time. Bye bye.